warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OT dimanapun Anda berada, salam kenal dengan kami. Pada video ini saya berserta rekan-rekan saya akan menyajikan sebuah presentasi dengan judul Analisis Sistem dan Manajemen di dalam Organisasi. Baik, langsung saja kita saksikan dengan seksama videonya. Analisis sistem dan konsepsi sistem. Untuk memahami sistem informasi, kita harus lebih tahu dulu apa itu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan utuh yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Analisis kelayakan sistem informasi. Dalam mengembangkan sebuah sistem informasi, ada beberapa kategori dalam melakukan analisis kelayakan sistem informasi, yaitu yang pertama, kelayakan teknis, yang kedua, kelayakan operasional, dan yang ketiga, kelayakan ekonomis. Kelayakan teknis ini dilakukan untuk tujuan mengetahui apakah suatu solusi yang ditawarkan oleh sistem informasi dapat ditawarkan atau dipandang dari segi teknis. Yang kedua, kelayakan operasional. Kelayakan operasional dilakukan untuk mengetahui apakah sistem informasi dapat memberikan solusi sesuai kebutuhan pengguna sistem. Yang terakhir, kelayakan ekonomis. Kelayakan ekonomis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas dari biaya yang dikeluarkan dengan adanya sistem informasi. Selanjutnya, konsepsi sistem. Dari berbagai pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa konsepsi sistem adalah penyajian komponen-komponen pembentuk sistem ke dalam suatu definisi mantap. Konsepsi sistem merupakan awal studi sistem yang selanjutnya akan didesain dan dievaluasi. Konsep sistem memiliki beberapa aspek yang mempunyai makna untuk tujuan tertentu. Pada klasifikasi sistem, cara untuk mengklasifikasi sistem didasarkan pada dua kriteria. Yang pertama, tingkat keterdugaan atau predictability. Kriteria ini dibagi menjadi dua, yaitu deterministik dan probabilistik. Yang kedua, tingkat kerumitan atau complexity. Kriteria ini pun terbagi dari tiga hal, yaitu sederhana, rumit, dan sangat rumit. Fungsi manajemen di dalam organisasi. Pengertian manajemen. Manajemen adalah mengerjakan sesuatu melalui upaya bersama orang lain. Fungsi manajemen dapat dibahas dalam tiga hal, yaitu perencanaan atau planning, pengendalian atau controlling, pengambilan keputusan atau decision making. Perencanaan atau planning. Terdapat 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan, yaitu 1. Tetapkan sasaran atau tujuan. 2. Identifikasi aktivitas yang harus ditampilkan untuk meraih tujuan tersebut. 3. Jelaskan sumber-sumber atau persyaratan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan yang keempat, tentukan dalam urutan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut harus dilaksanakan. Adapun pengendalian atau controlling, proses pengendalian meliputi tahap 1. Pengukuran hasil atau output sistem. 2. Perbandingan hasil dengan perencanaan dan perkiraan penyimpangan. 3. Perbaikan penyimpangan dengan mengambil tindakan korektif. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik atau kualitatif maupun kuantitatif dari banyak alternatif untuk memecahkan persoalan atau mengatasi konflik. Elemen pengambilan keputusan. Terdapat 4 elemen dalam satu pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, model. Model menunjukkan deskripsi masalah yang kuantitatif atau kualitatif. 2. Kriteria.
Kriteria yang ditentukan menunjukkan sasaran atau tujuan dari masalah keputusan, misalnya untuk memperoleh pelayanan pelangganan yang maksimum. Ketika terdapat beberapa kriteria yang menunjukkan konflik, misalnya meningkatkan pelayanan pelanggan dan mengurangi investasi, pengambil keputusan harus dapat mengatasinya. 3. Hambatan. Faktor lain yang harus dipikirkan dalam mengatasi masalah keputusan tersebut adalah hambatan. Kekurangan dana merupakan salah satu contoh hambatan. 4. Optimasi. Ketika masalah keputusan sudah seluruhnya dijelaskan atau model, manajer menentukan apa yang diperlukan atau kriteria dan apa yang membatasinya atau hambatan. Dengan kata lain, pengambil keputusan yang dapat memilih solusi yang terbaik dan optimum. Bentuk pengambilan keputusan. Terdapat dua bentuk pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, terprogram. Terprogram, kategori pengambilan keputusan ini meliputi respon otomatis untuk menetapkan kebijakan yang ditentukan. Kegiatan berulang dan rutin adalah merupakan salah satu parameter pengambilan keputusan yang terprogram. Agar pengambilan keputusan ini memberikan efek yang diharapkan, aturan pengambilan keputusan harus didefinisikan dan ditetapkan secara tegas dan jelas. Salah satu aturan pengambilan keputusan adalah dengan dibuatnya suatu algoritma untuk membuat keputusan secara tepat berdasarkan kegiatan rutin dan otomatis. 2. Tidak terprogram. Kategori pengambilan keputusan ini menunjukkan proses penyelesaian sesuatu yang bermasalah. Proses tersebut biasanya menunjukkan sesuatu yang rumit ketika beberapa parameter diketahui dan banyak parameter yang menunjukkan masalah. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan hendaknya dapat menentukan sasaran atau tujuan dan kemudian berupaya untuk meraihnya melalui pemilihan alternatif yang terbaik didasarkan pada pengetahuannya tentang proses yang harus dijalankan. Tingkat pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dapat diambil dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat strategis. Keputusan strategis memiliki ciri ketidaktentuan yang tinggi dan orientasi masa depan. Keputusan ini mengokohkan perencanaan jangka panjang dan mempengaruhi keseluruhan organisasi. Tujuan atau sasaran organisasi yang memerlukan keputusan strategis, misalnya perluasan lahan, penentuan garis produksi, merger, diversifikasi, perluasan kapital, dan sebagainya. 2. Tingkat taktis. Pembuatan keputusan taktis menyinggung aktivitas jangka pendek dan pengalokasian sumber-sumber untuk memperoleh tujuan. Keputusan taktis berhubungan dengan bidang-bidang pengangguran, analisis biaya, masalah pegawai, peningkatan produksi, riset, dan pengembangan. 3. Tingkat teknis. Pada tingkat ini, keputusan berupa standar yang baku dan hasil keputusannya deterministik. Pembuatan keputusan teknis merupakan suatu proses untuk menghasilkan tugas-tugas yang spesifik, dan tugas spesifik itu diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Dari presentasi yang telah kami sampaikan, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar teman-teman. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.